Halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade-in ya. Dan hari ini kembali kita akan update market tentunya di dalam ISG Daily untuk hari Jumat di tanggal 13 Oktober besok. Oke, hari ini market secara penutupan tadi ada sedikit tekanan ya. Ini udah berulang kali nih kita mengalami hal yang serupa. Walaupun sepanjang sesi pertama tadi terlihat cukup menguat ya, di sini bisa dilihat teman-teman secara historisnya. Sepanjang sesi pertama cukup hijau dan perlahan-lahan sesi kedua sampai dengan closingan ini mengalami tekanan kembali. Dari segi jumlah emiten juga terlihat ya hari ini yang bisa dibilang koreksi itu mencapai 415 emiten, sedangkan yang menguat hanya 272 emiten. Dan juga ini hari ini tadi market membuat gap up ya, dikarenakan emiten brand yang masih kembali arah teman-teman, sehingga membuat dari segi indeks langsung tertarik ke atas tadi sewaktu opening. Nah, kita akan coba lihat ya, karena secara sektoralnya kalau kalian perhatikan di sini sektor basic material dan juga energi ini cukup mengalami tekanan hari ini ya, mengalami koreksi. Kemudian teknologi juga ya, ini Gotoh kembali membuat lower low ya, dan juga menyentuh all time low-nya. Ini sempat saya mention kemarin teman-teman, dan nanti kita akan update lagi sedikit untuk Gotoh. Namun yang cukup menguat masih dengan infrastruktur, dengan emiten brand yang hari ini hari keempat juga masih terpantau auto reject atas teman-teman. Namun ini kelihatannya udah mulai banyak penjualan ya, ataupun tekanan jual. Jadi kalau saran saya besok kemungkinan akan bisa lepas ya untuk arahnya, jadi bisa dipantau teman-teman. Sementara itu untuk rupiah, so far untuk rupiah kita ini sedikit menguat dan kembali di bawah 15.700 teman-teman. Dan sedikit ya untuk agenda ekonomi dari luar. Semalam ada risalah untuk FOMC ya teman-teman, jadi pertemuan The Fed itu nampaknya lebih ke arah dovish. Jadi mereka masih mempertimbangkan untuk berbagai kondisi yang terjadi sementara belakangan ini ya. Dan nampaknya ini para pelaku pasar mengamati dan mengambil kesimpulan bahwa di Oktober ini The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga. Jadi bisa terlihat itu memberikan dampak positif ya di market US, sehingga bisa terlihat dari indeksnya cukup menguat dari segi bursa US teman-teman. Dan sementara itu untuk hari ini jam 7:30 malam nanti ini ada rilis untuk inflasi dari Amerika ya, yang patut juga dipantau nih. Tapi berdasarkan forecastingnya angkanya kurang lebih nggak bergerak jauh teman-teman. Jadi mungkin nggak terlalu signifikan ya untuk inflasi di bulan, maksudnya inflasi di bulan September yang akan dirilis malam hari ini teman-teman. Oke. Kemudian secara teknikal di sini untuk charting kita lihat market hari ini tadi sempat menyentuh ke 6.980-an nih, yang dimana ini saya tandain sebagai resisten baru ya, sebagai resisten baru untuk ISG kita. Jadi so far indeks kita punya resist di 6.980 sampai dengan 7.000-an. Ini merupakan area resist yang cukup kuat harusnya, dan terlihat ketika tadi menyentuh level tersebut langsung terreject dan kembali ke 6.930-an teman-teman. Kalau secara pendek di sini bisa terlihat ya, di sini tadi sempat menguat, namun akhirnya kembali terreject lagi teman-teman. Jadi ini posisinya kita dari tanggal 4 Oktober ya, setelah kemarin menyentuh di support
6.800-an, lalu sedikit rebound di sini, lalu terbentak di resist. Jadi kalau potensinya menurut saya pribadi ini dalam waktu dekat mungkin akan terjadi koreksi ya di IHSG kita. Namun itu masih dalam koreksi wajar karena so far secara pergerakan masih dalam area konsolidasi. Oke. Sementara supportnya masih di 6.900 yang terdekat sampai ke 6.840. Jadi masih akan bermain dalam area tersebut yang berarti IHSG kita masih bermain dalam sideways-nya, teman-teman. Oke, next. Kemudian kita lanjut ya. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan emiten. Sekalian juga kita update-update nih untuk emiten-emiten yang tentunya juga bisa kalian pantau ya sebagai pantauan saham. Yang pertama, tadi sesuai janji kita bahas Gotoh. Ini Gotoh seperti yang kemarin saya mention, teman-teman. Karena kemarin posisi jebol dari supportnya dan hari ini terlihat ya langsung mengalami kepanikan nih di market. Tadi sempat menyentuh ke level 71 sebagai titik terendahnya. Jadi untuk kalian, kalau saran saya bisa di stay away dulu ya, jangan main di Gotoh nih karena posisinya masih cukup fluktuatifnya cukup tinggi. Karena di Gotoh ini karena harganya tergolong rendah ya, jadi turun dan naik 1%, satu harga pun itu cukup berasa, teman, dari segi persentasenya. Nah, secara potensi untuk Gotoh, kalau saya lihat ya secara pendek, sebenarnya ini ada sedikit perlawanan, teman-teman, kurang lebih di 71 sampai 73 nih. Ini ada perlawanan dari bayarnya. Jadi nggak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini ya, untuk jangka pendek banget, Gotoh ini bisa sedikit rebound menurut saya dalam jangka pendek. Mungkin ke 77, 78 pun. Karena di sini saya lihat ada perlawanan di kurang lebih 71 sampai 73 ya. Namun disclaimer on, sekali lagi ini cukup riskan, teman-teman ya, karena dari segi fluktuasi cukup tinggi untuk Gotoh. Namun kalau kalian yang mau coba spekulasi, silakan coba ya. Tapi harus tetap disiplin kalau misalkan dia jebol dari 71 sebagai titik terendahnya. Alangkah lebih baik kalau misalkan langsung dibuang, teman-teman. Tapi selama masih berhasil bertahan ya, minimal di atas 71, saya rasa ada peluang untuk bisa rebound sedikit. Oke. Tapi untuk panjang sih kalau saya pribadi belum prefer ya untuk Gotoh ini. Kalau misalkan kalian mau coba kembali lakukan akumulasi untuk panjang, nanti nunggu aja ketika harga udah cukup stabil. Nah, itu baru kalian bisa coba untuk lakukan akumulasi kembali di Gotoh ini ya tentunya. Tapi so far ini secara outlook harganya ini udah menyentuh harga terendahnya dan break dari support. Ini jadi kurang bagus teman-teman secara outlooknya ya. Oke, kemudian yang kedua ini Sumarecon juga kemarin saya bahas ya sebagai pantauan saham. Ini untuk Sumarecon, untuk SMRA hari ini berhasil bertahan di atas 595. Ini so far menurut saya masih dalam fase konsolidasi ya setelah kemarin breakout. Jadi ini bisa dipantau ya teman-teman buat kalian semua yang masih mau coba di SMRA, mungkin coba di 600 sampai 590 ini sebagai area supportnya. Ini kurang lebih kalau dalam time frame 4 jam ya, 2 candle ini berhasil bertahan di atas 595. Jadi ini merupakan area base support yang baru untuk emiten ini saya rasa. Jadi bisa dipantau dan sekalian untuk spekulasi bisa coba ya di 590 sampai dengan 600 teman-teman.
dengan target sama seperti yang kemarin saya sebutkan, masih di 610, kemudian 620 sampai 640. Itu sebagai area yang mungkin akan dituju ya untuk SMRA ketika nanti bisa mengalami penguatan lagi. Jadi silahkan dipantau untuk semua rekon aku. Lalu yang ketiga ini Siloam Hospital, dan hari ini langsung lanjut ya. Kemarin saya mention ini berhasil bertahan 3 hari di supportnya setelah berhasil breakout dari cup and handle. Jadi sebagai bentuk pullback akhirnya kembali menguat lagi, dan ini secara progres cukup bagus. Kalau saya lihat secara pendek di sini setelah tadi berhasil lagi kembali rebound teman-teman, dan kemudian membentuk base support di sini kurang lebih. Ini saya lihat ada support di 2290 ya untuk Siloam Hospital, dan secara potensi cukup bagus nih dia dibentuk rounding. Jadi besok menurut saya bisa kembali berpotensi untuk lanjut ke atas nih. Jadi silahkan coba aja untuk spekulasi, kalau misalkan dengan area support di 2290 ya sebagai support pendeknya. Tapi kalau misalkan jebol, bisa dibuang dulu teman-teman. Oke, jadi silahkan dipantau untuk Siloam juga. Tapi untuk kalian mungkin yang udah pegang dari bawah, silahkan di follow up, saya rasa masih cukup bagus nih untuk progresnya sampai ke harga 2500 ya untuk area yang akan dituju oleh Siloam ini. Nah next ini pantauan baru nih, ini dengan emiten MNC Energy, dengan emitennya yaitu IATA teman-teman kodenya. Hari ini ada apa namanya nih, tekanan pembelian masuk ya. Hari ini ada dorongan masuk ke atas yang cukup tinggi secara volume, dan membuat IATA ini menguat sampai 17% teman. Nah ini merupakan sebuah pertanda nih bahwa mungkin akan bisa kembali menguat lagi ya untuk IATA ini. Jadi silakan di follow up untuk momentum penguatan secara pendek. Kalau saya lihat di sini ada support yang terbentuk untuk IATA di 58 teman-teman. Ini support pendek ya untuk IATA. Jadi silakan dipantau. So far kalau misalkan berhasil bertahan di atas support ini, harusnya bisa minimal kembali menguji ke atas teman-teman di harga 64 ya sebagai resistennya. Jadi untuk IATA silahkan dipantau, masih bisa untuk membentuk penguatan. Jadi untuk scalping saya rasa masih cukup menarik ya, dikarenakan hari ini ada penguatan yang cukup signifikan. Untuk targetnya tadi seperti saya sebutkan di 63 sampai dengan 64 ya sebagai area resisten untuk IATA ini. Dan kemudian yang terakhir, emiten Jasa Marga ini dengan emiten jalan tol teman-teman. Ini Jasa Marga kalau saya lihat cukup menarik ya. Ini Jasa Marga udah menguji ke resisten terakhirnya di kisaran 4.500 sampai dengan 4.600 nih. So far ini menjadi resisten terakhir yang cukup kuat. Saya rasa kalau misalkan berhasil di break, ini arahnya bisa kembali menguat lagi. Nah jadi untuk Jasa Marga silahkan dipantau teman-teman. Ini kalau Jasa Marga, kalau saran saya bisa coba untuk buy on breakout ya. Ini ada resist di 4560 sampai dengan 4600 ya kurang lebih. Ini merupakan resisten kuat untuk Jasa Marga. Dan kalau misalkan besok bisa menguat langsung signifikan ke atas 4600, itu bisa coba untuk spekulasi buy on breakout menurut saya pribadi ya, karena ada potensi bisa kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan ternyata pergerakannya cukup berat dan kembali terreject di resisten ini cukup kurang bagus dan malah mengalami untuk rejection lagi teman.
Oke, jadi untuk jasa marga silahkan dipantau juga. Saya pribadi lebih prefer untuk buy on breakout ke atas 4.600 ya, untuk area resist yang bakal ditembus ya. Jadi itu dia teman-teman hari ini ya untuk 5 emiten yang kita update, dan juga sekalian mungkin ada beberapa pantauan yang bisa kalian pantau ya untuk besok. Jadi silahkan dipantau. Dan untuk market tadi kita bahas so far mungkin akan sedikit mengalami koreksi wajar, namun so far masih dalam area konsolidasinya. Oke, jadi demikian ya untuk hari ini dalam pembahasan kita di ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 13 Oktober di tahun 2023. So, thank you untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa untuk kembali lakukan analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trade in.